dari permasalahan-permasalahan yang ada ya. Apakah di sini sudah terlihat? Sudah ya? Surat permohonan sidang skripsi. Oke. Ya. Jadi sebentar saya stop dulu. Oke ya. Ini kita 50 menit ya teorinya. Ya. Nah, ini ada empat tawaran topik ya, 4 tawaran pilihan bagi kalian untuk membuat surat dengan yang mana gitu ya. Harap diperhatikan kesalahan-kesalahannya ya. Kita lihat di sini ya. Ini surat dibuat oleh siapa? Adinda. Oke. Surat dibuat oleh Adinda ditujukan kepada Kaprodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Tetapi apa kesalahan pertama yang kalian lihat di sini? Silakan yang mau komen. Apa kesalahan pertama Tidak ada yang nama kalian lihat di sini? Bu. Ya. Tidak ada nama kaprodinya. Tidak ada nama kaprodinya. Untuk nama, jadi begini, kalau kita lihat di sini, ya ini kelihatan nggak nih PJJ-nya layar? Tugas praktik membuat surat, kelihatan, oke. Di sini kan kalau sidang skripsi kita lihat ditujukan kepada Kaprodi PDSI ya, ya. Perintahnya demikian ya. Tetapi ketika kalian menulis surat, jabatan itu tidak boleh disingkat. Nah, ya. Jadi walaupun perintahnya demikian karena tugas ya, perintah tugas, namun ketika kalian membuat surat dan menyebut jabatan seseorang, ya jabatan itu tidak boleh disingkat. Ya, diusahakan harus diuraikan kepala program studi begitu, ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, surat ini kan dibuat oleh Adinda. Ya, berarti surat pribadi ya. Ya, ditujukan kepada kepala program studi. Mengapa di sini ada logo? Ya, logo itu adalah wakil dari organisasi. Ya, nah, sedangkan ini Adinda. Apakah Adinda ini adalah dekan Fakultas Teknologi Informasi? Bukan. Karena itu tidak perlu memakai logo, ya. Karena logo itu adalah wakil dari organisasi. Ya, kalau kertas berkop logo FTI berarti yang membuat adalah pejabat dari FTI gitu ya. Jadi ini tidak boleh pakai logo ya. Oke. Kemudian kita lihat ya. Kita baca di sini dengan ini mengajukan permohonan sidang skripsi dengan judul persepsi. Oke, bersama dengan lampiran hasil skripsi. Ya. Ya, secara umum ini sudah bagus bahasanya, tetapi kalau kita menuliskan judul ya, skripsi dengan judul baiknya dikasih tanda petik. Ya, untuk membedakan antara dengan kalimat yang lain ya. Adinda apakah ada di sini? Saya, Bu. Oke, itu ya Adinda ya. Iya, Bu. Tahu ya yang lain? Oke, saya tutup. Berikutnya saya tampilkan lagi. Jadi yang diambil ini adalah diharapkan bisa menjadi contoh permasalahan-permasalahan ya. Nah, surat permohonan sidang skripsi. Ya. Yang namanya surat itu tidak pakai judul. Ya. Kalau pakai judul seperti ini namanya formulir. Formulir yang dikeluarkan oleh organisasi. Ya. Jadi bagaimana baiknya? Baiknya di sini kalian tulis saja perihal. Ya. Di sini ada perihal. Nah, ya. Ibu mohon maaf, di Ya? saya share screen-nya masih file Explorer. Oh, masih apa? File. Oke. Masih Ya. filenya, Ibu. Oke, ini ya. Ya, sudah terlihat, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ya. Jadi
Tidak perlu memakai judul seperti ini. Kalau judul seperti ini nih biasanya adalah untuk formulir, surat edaran, ya SK, ya, dan itu dikeluarkan oleh organisasi. Kalau surat pribadi, kalau kita mau ngasih tahu topiknya apa gimana? Ya di sini aja nih, perihal aja, kalian tulis perihal, nih ya. Kepada yang terhormat Ketua Prodi. Oke, saya kasih tahu bahwa bukan untuk kepala program studi, bukan ketua, tapi kepala, ya, kepala program studi, bukan ketua. Nah, kemudian kalau kalian menyebut suatu instansi ini biasakan ya, karena kalian akan nanti, insya Allah ya, akan mewakili organisasi-organisasi kalian ketika kalian sudah bekerja. Perhatikan ketika kalian menulis surat kepada instansi lain, ya penulisan namanya harus benar, termasuk nama jabatan, nama gelar, dan nama orangnya. Nah, dalam hal ini Universitas Yarsi, tulisannya ini bagaimana sebenarnya? Huruf kapital semua. Ya, Yarsi itu tulisannya tidak menggunakan huruf kecil, tapi tulisannya adalah Yarsi. Nah, ya. Termasuk penggunaan logo, ya, logo FTI misalkan, FTI Yarsi seperti yang tadi, itu sudah baku, ya, sudah standar. Kalian pernah baca nggak lomba logo misalkan? Lomba logo untuk Garuda, lomba logo Bank Mandiri. Pernah? Tahu ya tentang hal itu ya? Itu tidak main-main kalau penciptaan logo itu, karena sampai dilombakan ya. Dan logo itu juga harus punya makna gitu. Kenapa ada garis seperti coretan di bukan coretan, bendera berkibar di logo Bank Mandiri misalkan. Ya, apakah itu iseng aja gitu ya? Biar keren logo Bank Mandiri ya. Misalkan saya coba share screen. Logo Bank Mandiri kalian pernah lihat kan? Ya. Nih. Saya nggak ngomong sendiri kan ya. Pernah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya. Ini belum kelihatan nih. Nah, ini ya. Nih. Udah kelihatan nih? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya. Ini apa ini makna ada bendera berkibar di logo Bank Mandiri ini? Logonya, Ya. Bu. Iya, apa maknanya? Apakah ini iseng aja gitu dari penciptanya biar keren? Tentu tidak gitu. Ini punya makna ya. Dan perhatikan ini gelombangnya ada berapa? 1, 2, 2,5. 2,5. Nah, perhatikan tulisan mandirinya. M-nya itu bukan huruf besar, kecil semua. Ya. Kemudian kalian cari di searching di Google, ini ternyata banyak banget ya bentuknya ya. Ada yang latarnya putih dengan warna ke orange-nya kental. Ada yang warna benderanya ini orange-nya kurang ya. Tidak sesolid yang ini. Ada yang latarnya warna biru tua. Nah ini ya misalkan. Lalu misalkan kalian mewakili suatu instansi melakukan kerjasama dalam sponsorship ya, pendanaan dengan Bank Mandiri. Nah di proposal itu kalian harus mencantumkan kan logo Bank Mandiri. Sekarang saya minta pendapat kalian. Logo yang manakah yang kalian akan ambil? Yang biru tua, Bu. Kenapa yang biru tua? Taunya dari mana? Kalau ini logonya Bank Mandiri. Kenapa nggak yang ini biru muda nih? Kan banyak nih. Nih ya. Bagaimana mengeceknya? Yes, bagaimana? Silakan. Yang mau komen? Mungkin ada web mandiri tersendiri, Bu, jadi bisa ngecek langsung di web mandirinya.
Oke, iya. Kalian harus mengecek ya ke website Bank Mandiri ya. Jadi kalau kalian lihat di sini kan ada Blogspot ya, ada suara.com, ada finansial bisnis ya. Ya. Nah, ya. Itu kan tidak kredibel dikeluarkan menjadi tidak apa namanya? Bukan punya Bank Mandiri ya. Kalau untuk yang kredibel logonya yang mana? Yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri. Kalian bisa cek ke website Bank Mandiri. Demikian ya contohnya ya. Nah, begitu juga untuk penggunaan misalkan logo FTIRC ya, seperti yang tadi itu seringkali mahasiswa itu menggunakan logo FTIRC ya. Ini saya buka. Nah, ini ketika deskripsi kelihatan nggak ini? Kelihatan FTI. Tidak terlihat. Kalau ganti nggak kelihatan ya. Mestinya langsung nih. Nah, ini ya. Oke. Nah, bentuknya itu harus seperti ini gitu. Nanti kalau mahasiswa pakai di proposal skripsi ya, misalkan Himapi punya lambang sendiri. Seringkali ini tidak persis seperti ini. Jadi ada ketarik gitu ya, ada ketarik logo FTI sehingga kelihatannya itu tidak asimetris gitu. Padahal ini sudah terstandar seperti ini. Nanti ada mahasiswa lagi menggunakan logo FTI, kemudian nama FTI-nya ditulis sendiri. Bukan seperti itu ya. Karena yang namanya logo itu diciptakan dan dia ada hak ciptanya. Sehingga ketika kita menggunakan suatu logo suatu instansi itu tidak boleh tidak boleh berubah ya, karena itu nanti akan yang punya logo ini akan protes gitu. Itu bukan milik saya gitu. Logo itu adalah identitas suatu organisasi ya, demikian. Nah, saya lanjut ya. Untuk ini ya, oke. Tadi ya penulisan Yarsi. Nah, ini secara umum sudah bagus, cuman nah ini baru lagi ya. Siapa namanya nih? Afifah. Oke. Afifah, ada Afifah di sini? Ada, Bu. Oke ya. Coba kita baca ya tulisan Afifah. Dengan ini saya mengajukan permohonan mengikuti sidang skripsi dengan alasan agar dapat menyelesaikan ya. Tentunya bahasa tidak seperti ini ya. Bukan dengan alasan, tetapi misalkan dengan ini saya mengajukan permohonan mengikuti sidang skripsi ya. Dengan alasannya bisa dibuang ya, agar dapat menyelesaikan bukan program studi ya, agar dapat menyelesaikan studi saya di program studi sarjana perpustakaan dan sains informasi FTI Universitas Yarsi ya. Ya, sedikit saja kesalahannya. Oke. Kemudian saya akan berganti lagi ke berikutnya. Tolong diperhatikan ya. Nanti kita akan ada terus tugas untuk membuat bermacam-macam surat. Sebentar. Oke, tadi Afifah ya? Ya. Iya, Bu. Ya, sekarang kita lihat yang siapa ini? Devia. Ada Devia di sini? Devia? Oke, Devia ya. Dan kalau kita bahas satu surat yang dibuat Devia, bukan berarti Devia saja yang memperhatikan, tetapi juga semuanya, karena bisa jadi ini juga ada kasus-kasus ini pada kalian ya. Kesalahan itu bisa saja kalian buat. Nah, ini tadi ya surat permohonan, formatnya tidak seperti ini. Kalau surat pribadi cukup di sini di atas itu ya. Tadi bagaimana Devia? Pakai di sini ya. Ibu, maaf, ya. Oh, belum ya? Iya. Oke, ini ya. Devia seperti ini ya. Jadi tidak perlu pakai judul seperti ini. Kemudian perhatikan tadi ketika kita menulis surat untuk
seorang struktural ya dari suatu instansi, maka sebenarnya tidak perlu menggunakan nama. Ya, tidak perlu menggunakan nama. Perhatikan ya. Jadi cukup nama jabatannya saja. Oke, misalkan nanti kalian mewakili instansi kalian, ingin mengirimkan surat kepada Kepala Perpustakaan Nasional, misalkan ya, cukup seperti itu, Kepala Perpustakaan Nasional RI. Tidak perlu disebut namanya, ya. Jadi cukup nama jabatannya. Nah, ini perhatikan dengan baik penulisan nama unit kerja juga ya. Dan itu adalah kata sambung, maka dia tidak boleh menggunakan huruf kapital. Jadi memang mata kuliah ini erat sekali ya dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kalian harus mempelajari kembali membaca PUEBI. PUEBI itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sekarang namanya adalah PUEBI ya. Kalian bisa searching di Google, oke. Nah, karena di sini sudah disebut ditujukannya kepada Kepala Prodi Perpustakaan, maka di dalam surat ini kita tinggal menyebut sebutannya, tidak perlu lagi menyebut jabatannya. Ya, seperti ini. Saya mengharapkan bantuan dana kepada Kepala Prodi, bukan. Tetapi saya mengharapkan bantuan ibu, ya. Karena saya kan perempuan. Oke ya. Jadi ada juga di surat yang lain kalian sebutkan saya mengharapkan bantuan Bapak garis miring Ibu. Kalau kalian sudah tahu bahwa orang yang dituju adalah jenis kelaminnya perempuan, maka kalian tidak perlu menyebutkan Bapak. Ya, Devia ada ya? Ya, buat yang lain juga ya. Oke, langsung sebutannya. Baik, ini saya tutup. Ganti lagi dengan yang lain. Kemudian Fatia. Ya. Permasalahannya sama ya. Fatia. Oh, kok begini ya? Saya selalu harus ini. Ini udah ya, Fatia ya? Sudah, Ibu. Oke. Karena dalam mata kuliah ini praktik kalian adalah banyak tentang naskah dinas, maka tidak perlu kalian menuliskan nama kalian pada heading ya dengan menggunakan heading di atas. Ini kesannya jadi tidak resmi ya. Saya tahu nama kalian adalah nama yang buat surat adalah Fatia. Itu cukup di nama file saja, tapi tidak perlu dituliskan di sini. Karena yang sedang kalian buat adalah surat resmi, ya, surat yang ditujukan kepada seorang pejabat gitu, ya. Jadi ini nggak perlu ditulis di sini. Nanti ini kesannya bahwa ini bukan surat yang diminta, masih draft, ya. Oke, kemudian. Nah, ada yang aneh di sini. Apa menurut kalian yang aneh? Coba Fatianya, ada Fatia? Hadir, Bu. Ya, menurut kamu apa yang aneh di surat ini? Yang bagian menyetujuinya. Fatia udah tahu ya. Kenapa itu? Kenapa? Pas buat agak ragu juga. Ya, mau menulisnya siapa? Oh, iya. Kenapa? Kok menurut kamu itu kesalahannya gimana? Yang menyetujuinya itu apakah Kaprodi atau ada pihak yang lain, Bu, gitu? Oh, gitu. Iya. Salahnya bukan di situ. Oh, bukan. Ya, bukan. Buat yang lain juga ya, perhatikan. Surat ini ditujukan kepada Kaprodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Ditujukan, ya. Berarti dia adalah orang yang dituju. Dibuat oleh Fatia, mengetahui dosen pembimbing Pak Danang. Tetapi mengapa di sini Kaprodi yang dituju kok menyetujui juga gitu? Aneh nggak? Masa dia harus tanda tangan juga? Kan yang buat Fatia ditujukan kepada
Ibu Nita. Mas Ibu Nita tanda tangan juga buat Bu Nita. Oh, Ya. iya. Nah, tidak logis di sini ya. Jadi kesalahannya di situ. Jadi ini tidak perlu dibuang saja. Karena Baik. tujuannya kan buat ini, Ibu Nita. Mengapa dia harus tanda tangan? Aneh, ya. Iya, Bu. Oke. Baik. Kemudian juga penggunaan huruf kapital, ya. Tidak perlu ini huruf kapital semua dalam judul. Bagaimana sebaiknya? Huruf awal di depan kata. Ya. Kalau judul, dia merupakan judul, maka setiap kata dari judul tersebut, kecuali untuk kata sambung. Ya. Oke. Baik, udah. Yang lain juga sudah tahu ya? Iya, sudah, Bu. Saya tutup. Iya. Kemudian kita lanjut lagi. Saya belum share screen ya, belum kelihatan ya. Belum. Iya, Bu, belum. Hana, ya. Ya. Ini tentang apa nih, Hana? Tentang ikut lomba ya? Ikut lomba ya, Hana ya? Kalau Hana lihat, coba ya. Belum. Ibu, maaf, belum terlihat. Folder. Oh, padahal saya sudah ini ya. Oh, sebentar, Hana. Iya, udah kelihatan kali ya? Udah. Oke. Hana, ini kan tentang permohonan apa ini? Dana ya, Hana ya? Untuk mengikuti lomba ya, Hana ya? Nah, kita lihat. Ini kok yang saya agak aneh, suratnya ini ditujukan kepada, ini kepada Kaprodi FTI PDSI, oke. Di PJJ-nya ada kan ya? Coba kita lihat di PJJ-nya itu, suratnya ditujukan kepada siapa? Kalau lomba, Kaprodi PDSI, ya. Bagaimana penulisannya? Nah, Kaprodi FTI PDSI. Apakah benar penulisan nama jabatan ini? Seharusnya lebih ke kepala prodi perpustakaan dan sains informasi. Ya, betul. Terus di bawahnya baru Universitas Yarsi. Fakultas dulu ya, baru universitas ya. Jadi kepada unit kerja yang dituju dulu gitu ya, pejabat dari unit kerja terkait ya. Misalkan kalian juga mengirimkan surat misalkan kepada kepala pusat kemahasiswaan misalkan. Jadi dia dulu yang dituju, baru unit kerja atasnya. Jadi dalam hal ini mestinya adalah kepada Kepala Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Teknologi Informasi gitu ya. Yang baru bawahnya Universitas Yarsi. Ya. Nah, begini, di tempat. Di tempat. Di sini disebutin alamat nggak di sini? Jalan Letjen Suprapto. Perlu nggak? Sepertinya tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa? Siapa yang jawab ini? Yang jawab siapa tadi? Cynthia, Bu. Oke, Cynthia, kenapa nggak perlu menuliskan alamat Jalan Letjen Suprapto? Mungkin kata di tempat itu lebih fleksibel sih, Bu. Ya, betul. Ya, sebenarnya bukan ya bisa juga fleksibel. Tapi kalau kita lihat banyak contoh di tata naskah dinas instansi, memang penulisan alamat itu bukan di surat, tetapi di amplop. Ya, di amplop atau di mapnya. Jadi kalau di surat itu cukup seperti ini. Cuma tadi ini tadi kan begini nih, rapat. Nah, ingat bahwa penulisan di yang menunjukkan tempat dipisah. Tidak boleh disambung. Kecuali misalkan dipukul. Dipukul disambung apa dipisah? Disambung, Bu. Disambung, karena dia kata kerja. Tapi kalau dia menunjukkan tempat, maka
Dipisah. Ya. Oke. Kemudian di sini Assalamualaikum WRWB ini saya kuningin juga. Kalian lihat ya di PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, singkatan Assalamualaikum sekarang berubah menjadi ya Assalamualaikum WW. Nah, ya bukan WRWB lagi tapi WW. Ya. Kemudian di sini ada segala uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa atas. Ada typo di sini? Iya, Bu. Ada. Ya, hati-hati, tidak boleh salah. Ya. Kalau kalian dalam membuat surat itu tidak boleh salah. Berarti harus perfect. Iya. Kalian harus perfect. Kenapa? Karena kalian mewakili organisasi kalian. Kalian mewakili instansi kalian tempat bekerja. Ya, kesalahan dalam penulisan kata itu akan berpengaruh ya terhadap penilaian pihak lain terhadap organisasi kalian. Apa kira-kira negatif persepsinya? Kalau dalam suatu surat banyak tiponya, banyak salah ketiknya, apa kira-kira? Persepsi orang lain, ya? Salah pemahaman, Bu, mungkin. Kalau tipe salah ketik bisa juga salah pemahaman. Yang kedua, hal lain mungkin yang bisa ditimbulkan efek negatif kalau sebuah surat banyak salah ketiknya apa? Pesan yang ingin disampaikan Tidak telaten, Bu. Apa? Tadi? Tidak telaten? Iya, Bu, kayak dia nggak periksa lagi gitu. Betul, suratnya. ya. Jadi orang lain akan menganggap, pihak lain akan menganggap, instansi lain akan menganggap bahwa organisasi kita ini tidak teliti, ya, kerjanya asal-asalan, begitu. Termasuk kurang menghargai pihak yang dituju, gitu. Itu bisa timbul seperti itu, ya. Makanya tidak boleh salah. Jadi ketidakhati-hatian, tidak hati-hati, tidak teliti, asal-asalan, itu efek yang akan timbul persepsi dari pihak lain jika di surat yang kita buat untuk orang lain itu untuk pihak lain banyak salah ketiknya, ya. Jadi surat itu harus benar, harus tepat dalam penulisannya. Oke. Nah, di sini kita lihat ya. Oke, inilah tipe. Tapi bukan kesalahan, kekurang tepatan itu ada pada kalimat ini. Apa? Yaitu coba kita baca. Anggaplah ini kata puji ya. Segala puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah yang Maha Esa atas limpah rezeki dan nikmatnya. Saya memiliki kesempatan untuk dapat memiliki. Oke. Nyambung sih ya sebenarnya. Tetapi saya bisa paham maksud dari Hana, bahwa Hana ini pertama dia merasa bersyukur dulu gitu ya, bahwa Hana ini mendapatkan kesempatan untuk mengikuti perlombaan tingkat nasional, begitu kan Hana ya. Tetapi mungkin bahasanya bukan seperti itu, karena ini adalah kalimat umum ya. Kalau kita berada pada suatu situasi di mana seorang pembicara mungkin ya menyampaikan kata sambutan. Bisa juga di surat ya, tetapi konteksnya di sini kurang tepat gitu. Jadi ucapan syukur di sini kurang nyambung dengan kalimat berikutnya. Karena apa? Atas limpahan rezeki dan nikmatnya tiba-tiba saya memiliki kesempatan, kurang pas. Jadi sebenarnya kamu cukup mengatakan bahwa alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah saya Hana Salsabila ya, pada kesempatan kali ini ya mendapatkan pada tahun ini mendapatkan kesempatan untuk gitu. Jadi tidak perlu panjang seperti ini ya. Jadi karena kurang nyambung
gitu dengan kalimat berikutnya. Kemudian surat ini memang merupakan surat latihan ya, surat latihan. Tetapi konteks isinya juga baiknya harus logis gitu. Hana ini mahasiswa dari NPM, ini adalah mahasiswa Yarsi Prodi Perpustakaan. Kemudian mengikuti lomba Creative Agriculture Engineering Competition. Kira-kira nyambung nggak ya? Yang diselenggarakan oleh mahasiswa teknik pertanian gitu. Kira-kira nyambungnya di mana ya gitu? Karena ini di sini kan tidak disebutkan ya apakah mengikuti lomba poster gitu ya. Hana, ada Hana? Iya. Jadi mestinya dalam praktek ini juga jika ingin dibuat contoh apa namanya disebut lombanya yang kira-kira nyambung dengan apa program studi yang kamu kuliah sekarang gitu ya. Ini mahasiswa prodi perpustakaan tuh kemudian mengikuti lomba Creative Agriculture Engineering Competition. Ini akan menimbulkan pertanyaan nih. Nah, ya, akan menimbulkan pertanyaan karena tidak ada penjelasan lagi. Kecuali kamu di sini menambahkan penjelasan ya agak lebih rinci, yaitu misalkan mengikuti lomba yang terkait dengan prodi kita. Misalkan apa? Mengikuti lomba pidato tentang literasi informasi pertanian. Misalkan seperti itu. Kalau seperti ini saja, maka yang terjadi adalah surat ini akan dikembalikan atau kamu dipanggil. Gitu. Ya. Dan itu akan membuat proses menjadi lebih lama karena memakan waktu lagi, begitu ya. Jadi bisa saja cuma kamu tambahkan penjelasannya. Karena kaitannya apa nih mahasiswa prodi perpustakaan dengan perlombaan ini gitu. Nyambungnya di mana ya? Apalagi di sini isinya meminta dana gitu. Kalau suatu instansi ingin memberikan dana, maka dia harus jelas dulu gitu untuk kegiatan apa gitu. Dan apa yang bisa diberikan untuk instansi dengan mengikuti lomba ini. Harus ada gitu ya, begitu. Nah, kemudian kamu sebutkan di sini Kaprodi ya. Sedangkan kamu adalah mahasiswa dari prodi tersebut. Ya. Berarti kamu tahu saya kan jenis kelaminnya perempuan atau laki. Perempuan kan? Nah, maka di sini kamu nggak perlu lagi menyebut Bapak Ibu. Cukup Ibu ya, dengan huruf I besar sebutan. Kecuali kamu tidak mengetahui orang yang dituju itu jenis kelaminnya apa. Sebenarnya itu kan bisa dicari juga ya di Google. Ketika kita sudah tahu, kita harus sebut saja langsung. Ya, bapak atau ibu saja. Ketika kita menyebutkan bapak atau ibu, ini ada kesan bahwa orang ini yang membuat surat ini atau instansi ini kurang mengenali pihak yang dituju, gitu ya, kurang mengenali. Sedangkan dia ingin mengajukan dana, gitu. Tapi dia tidak kenal baik dengan orang yang dituju. Gitu, kesannya seperti itu, akan timbul kesan seperti itu. Baik, yang lain masih mengikuti? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, mudah-mudahan bisa paham ya, Hana ya, termasuk yang lain. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Kelihatannya hal-hal yang sepele ya, hal-hal yang kecil. Ini juga ya, ini tidak rapi sekali suratnya. Padahal kalian itu tinggal begitu saja. Kalau kalian mengirimkan surat yang berantakan seperti ini, ya, kira-kira apa kesan dari yang menerima surat? Karena isinya minta dana lagi, tapi berantakan. Dan niat, Bu. Iya, minta dana, tapi dia tidak memperhatikan kita, gitu. Dia sebut Bapak Ibu, emang dia nggak tahu jenis kelamin yang dituju, kan bisa searching gitu. Kemudian dia juga kesannya asal, udahlah nggak usah kasih dana. Nah, bisa seperti itu. Ya, dampaknya adalah surat ini
tidak di ACC permohonan dananya. Karena dari suratnya sudah tidak tidak apa namanya, bukan tidak memuaskan, tidak rapi, kesannya ya asal-asalan. Ya nanti kalau dikasih dana, bagaimana pertanggungjawabannya? Jangan-jangan, nah ya bisa timbul seperti itu. Oke, kita tutup ya. Kita ganti lagi. Kemudian Hisam ya. Ada Hisam sini ya. Ya. Hisam, ya, surat permohonan pinjam. Iya, astagfirullahaladzim. Padahal nggak langsung dia ya. Kok teman saya bisa langsung? Udah kelihatan ya? Sudah, Sebentar, Ibu. baterai saya mau habis. Sebentar, saya ini dulu. Iya, Ibu. Oke. Ya. Ya. Ini juga Hisam ya. Tadi kan sudah ya. Tidak ada pakai judul seperti ini. Kalau pakai judul ini menunjukkan ini apa? Formulir. Formulir. Ya. Jadi yang namanya perihal itu ya di sini. Nih ada tipe ya. Oke. Nah, Hisam ini yang tadi saya maksud. Kalau surat permohonan dana itu tadi ditujukan kepada siapa di PJJ-nya? Kepada Kaprodi. Ya. Bu. Nah, kenapa kamu tulis Dekan FTI dan Kaprodi PDSI? Orang teliti Bu baca soalnya. Nah, ya. Memang dalam pembuatan surat ya itu ketelitian itu harus ya, tidak bisa ditawar. Pertama, tidak sesuai instruksinya. Yang kedua, satu surat itu tidak mungkin seperti ini. Sebuah surat tidak mungkin seperti ini ya. Kalau dia memang ditujukan satu orang, maka dekan dalam hal ini sebagai tembusan. Jadi kan sudah jelas tujuannya kepada Kaprodi PDSI. Nah, dekan di sini menjadi tembusan nanti di bawah, misalkan gitu. Jika diperlukan. Ya. Tapi ketembusan itu, nah ini di sini nih. Sebentar, di sini. Nah, ini tembusan. Jadi bukan dua seperti itu, tidak ada surat seperti itu ya. Tembusan, dekan, FTI, tapi jangan disingkat ya. Ini karena saya ini aja udah cepat. Nah, ini. Ya, buat yang lain kalau tujuan itu cuma satu. Kecuali surat undangan yang tujuannya itu banyak, itu ada di lampiran. Gitu, ya. Kemudian ini sama tadi ya, bukan fakultas ya ini harus diuraikan dulu ya, kesalahannya adalah nama jabatannya tidak benar. Yang benar adalah tadi kepala program studi, kemudian nama prodinya ya, kepala program studi perpustakaan, baru Fakultas Teknologi Informasi. Di sini nggak usah disebut lagi di sini. Kemudian ini tadi ya, nama IRC juga perhatikan, nama alma mater kalian sendiri harus tepat loh ya. Banyak sekali yang sampai skripsi juga masih nulis IRC-nya itu kecil. Ya. Jadi IRC itu adalah sebuah nama. Dulu dia singkatan Yayasan Rumah Sakit Islam. Ya. Jadi kadang-kadang memang kita juga harus tahu ya, karena kita mewakili organisasi, kita membuat surat kepada organisasi lain, maka kita harus tahu siapa mereka gitu. Pelajari dulu. Jadi misalkan Universitas Yarsi itu dulu ternyata nyatu dengan Rumah Sakit Islam yang di belakang. Kalian tahu kan Rumah Sakit Islam yang di belakang itu? Ya. Tetapi kemudian pada perjalanan waktu manajemennya berpisah. Jadi Universitas Yarsi sendiri dengan Rumah Sakit Yarsinya, ya, dan Rumah Sakit Islam sendiri dengan Muhammadiyahnya, begitu riwayatnya. Nah,
Nama Yarsi yang dulunya adalah singkatan dari Yayasan Rumah Sakit Islam, setelah berpisah hanyalah sebuah nama. Yarsi, tanpa makna, bukan singkatan lagi maksudnya, jadi bukan singkatan lagi seperti dulu. Jadi Yarsi adalah sebuah nama, itu saja. Sebagaimana Nita, gitu. Nita yang dulu adalah singkatan, tetapi Nita yang sekarang adalah sebuah nama. Udah gitu aja. Ya. Nah, makanya kalian harus hati-hati ketika menuliskan pihak yang dituju, ya, baik orang, pejabat apalagi, ya. Penulisan nama, gelar, ya. Karena apa? Gelar itu, penulisan gelar itu diatur, ya, baik di dalam ejaan bahasa Indonesia maupun dalam nomenklatur. Ya, nomenklatur sendiri juga mengacu kepada pedoman ejaan bahasa Indonesia. Setelah S itu harus titik, gitu ya. Jadi kita nggak boleh nulis gelar asal-asalan, itu orang memperolehnya dengan susah payah, ya. Seperti kalian sekarang ini kan lagi menempuh studi S1 4 tahun. Nanti berhak menyandang gelar ketika lulus S.I. Gitu. Gelarnya sarjana sains informasi. Nggak boleh salah itu penulisan di ijazah, gitu ya. Nah, karena susah mendapatkan itu 4 tahun. Belum lagi nanti kalau S2, S3, ya kan? Ini juga salah nih ya. Hisam, sebenarnya gimana Hisam? Assalamualaikum. Assalamualaikum. WW bukannya dipanjangin, bukan. Assalamualaikum. Tadi kan sudah jelaskan. Ya. Kemudian perhatikan di sini. Di sini ada sudah assalamualaikum dengan hormat. Ini pemborosan kata. Ucapan salam itu cukup satu. Mau pakai dengan hormat atau assalamualaikum. Itu. Biasanya kita ya di Yarsi itu menggunakan assalamualaikum. Kalian terserah karena kalian di sini mewakili pribadi, ya. Tapi kalau ditujukannya kepada para struktural di Universitas Yarsi, maka bisa dipastikan beragama Islam bisa mengucapkan assalamualaikum. Kalau kita Yarsi mengirimkan surat kepada instansi non-Islam, misalkan seperti Atmajaya, maka kita tidak menggunakan assalamualaikum, tapi misalkan dengan hormat. Demikian. Ya. Itu masing-masing bergantung kepada tata naskah dinas instansinya. Jadi di tata naskah dinas itu harus termuat semua aturan-aturan seperti itu, ya, sehingga pegawai tinggal melaksanakan saja. Nah, kita lihat di sini ya bahwa ini mahasiswa mengajukan permohonan dana. Permohonan dana di sini tentunya bukan pinjaman ya, gitu, tetapi bantuan. Ya, bahasanya adalah bantuan, bukan pinjaman. Demikian. Nah, ini lucu lagi nih, ya. Ini surat ditujukan kepada Kaprodi, ya, dan dekan, tapi yang membuat juga Kaprodi. Hisam, gimana Hisam? Ya, Bu. Hisam? Ya, aneh nggak ini? Ya? Ya, Bu. Apa kesalahannya? Salah tulisan Kaprodi. Hah? Yang dituju salah, Bu. Apa? Yang dituju salah. Yang dituju benar. Cuma dekannya aja nggak usah sebut tua. Di sini apa nih salahnya nih? Salam hormat. Berarti ini saya yang buat untuk saya dong. Saya, Bu Nita, ini buat ini ditujukan buat saya. Ya. Tapi uangnya buat Hisam. Hisam paham nggak Hisam? Kesalahannya adalah di mana? Di sini mestinya siapa di salam hormat nih? Tertulis nama siapa mestinya? Nama Hisyam, Bu. Nama saya, Bu. Nama Hisam. Masa saya bikin surat buat saya sendiri tapi duitnya buat Hisam? Saya nggak mau dah. Ya kan? Saya buat surat sendiri buat saya, tapi isinya ngajuin dana, tapi dananya buat Hisam. Loh gimana ini? Ya.
Tahu ya kesalahannya ya? Ya, Bu. Oke. Nanti semua akan saya unggah hasil ininya di PJJ ya. Masih ada lagi mungkin yang, nah ini Kemal, kita lihat. Kemal. Ya. Kemal ini nulis surat untuk, cicilan kuliah ya. Ya, ditujukannya buat dekan ya. Tuh. Nah, Kemal. Ya, Bu. Iya, ada Kemal ya. Iya. Kemal kalau ditujukan kepada dekan, maka sebenarnya cukup nama pejabatnya saja, Dekan Fakultas Teknologi Informasi, tidak perlu disebut namanya. Ya, Oke, Bu. Baik, Bu. itu saja sudah benar. Ya. Oke. Kemudian karena penulisan gelar ini juga perhatikan nih, nanti Bu Umi bisa marah nih. Oh, ya, Bu. Apa gelar yang kurang apa? Gelar yang kurang. Haji ya, Bu ya? Bukan. Jadi dekan itu harus doktor. Oh, dokter. Nah, jadi dokter itu susah loh, ya. Ya, Bu. Oke. Masa gelarnya dihilangkan? Oke. Nah, nggak boleh nih, ya. Seperti Ya, Bu. ini, kurang. Jadi perhatikan penulisan nama gelar orang, tidak boleh salah. Tidak boleh salah. Surat itu tidak boleh salah. Oke, Bu. Kalian harus perfect, ya. Kemudian nih juga ya tadi nama Yarsi. Nah, kenapa saya kuningkan? Coba kamu baca assalamu alaikum. Oh iya, Bu. Typo. Typo saya, Bu. Ya. Ya ini kan lagi belajar ya. Ya. Saya kasih tahu. Tapi next kita harus hati-hati ya, tidak boleh salah lagi. Kemudian apa ini? Berantakan suratnya ya. Karena belum di justify marginnya. Nih, kan mestinya seperti ini. Mestinya kan seperti ini. Tapi ini tadi kan tidak. Tadi kan seperti ini. Ini isinya sudah bagus, sudah sesuai ya. Ada lagi yang saya kuningkan apa? Demikian surat ini saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Berkenang, iya, berkenang ya. Tidak berkenang, kenangan dong ya. Iya, Bu, iya, Bu, iya, Bu. Ini sudah punya arti yang lain nih. Nah, hati-hati. Ya, kemudian biasanya memang bentuk surat itu kan kita nggak tahu ya ketika kalian waktu SMP itu belajar nulis surat nggak? Bentuk surat ya, sistem blok, macam-macam ya. Belajar nggak? Nggak ya? Belajar, Bu. Oh, belajar. Oke. Okay. Kalau ada yang belajar, bagus. Siapa yang belajar dari tadi? Saya, Bu. Oh, Cynthia. Oke. Okay. Ya. Ya. Penulisan ini boleh di kiri, boleh di kanan. Penulisan nama yang buat surat. Tetapi biasanya di sebelah kanan. Karena nanti kalau di sebelah kiri, itu untuk pihak yang mengetahui. Gitu. Sedangkan yang membuat surat itu di kanan atau yang berwenang itu di kanan, yang di kiri itu pihak yang mengetahui. Misalkan tadi kan mahasiswa sininya mengetahui PA, dosen PA. Oke, ini apa ini? Transfer. Lampiran, Bu, itu, Bu. Lampiran apa? Lampiran. Oh ini. Iya, iya, Bu. Betul. Pembayaran SPP, Bu. Iya, baik-baik. Kalau ada lampiran di sininya ditulis lampiran hal, kemudian ada lampiran, ya. Ini nanti dirapikan ya. Iya, Bu, siap. Oke. Ya, ini juga kamu tipe ciclan. Ya, nggak boleh seperti ini, ciclan. Oke, Bu. Ya, ini nanti kesannya nggak hati-hati nih orangnya, begitu. Ya. Oke, Bu, saya ingin bertanya. Ya. Kan saya juga suratnya itu tentang pembayaran cicilan juga, Bu. Terus itu kan ada tembusan untuk kan dari Kaprodi, Bu. Tembusan? Kaprodi. Tembusan, iya Kaprodi. Berarti kalau misalkan saya hanya mencantumkan
mengetahui nama ibu, terus tidak ada tulisan tembusan kaprodinya. Oh iya. Boleh, Bu. Nah, tidak ada tembusannya. Tidak ada penulisan kata tembusan, namun ada untuk slot tanda tangan, Bu. Tanda tangan siapa? Tanda tangan ibu. Jadi ada tulisannya mengetahui. Kemudian Ibu Nita, Ismayanti SIPM HUM, di bawahnya ada Kepala Program Studi. Tapi tidak ada tulisan tembusan Kepala Program Studi. Dan berarti begini ya, nih nanti ada tanda tangan gitu ya di sini. Iya, ya? Bu. Iya, Bu, betul seperti itu. Kalau kayak gitu, apakah tidak apa-apa atau harus ada tulisan tembusannya, Bu? Ya, kalau seperti ini ya bisa saja, tapi kamu tambahkan dengan mengetahui, gitu. Di sini Bu, kan nama kamu nih, ya kelihatan kan? Iya, Bu, terlihat. Oke, ini nanti terlalu panjang jadi seperti ini. Nah, nanti di sini nama kamu siapa namanya? Cynthia ya? Iya, Bu. Iya. Misalkan tadi, oh ini, ya misalkan hormat saya terlalu ini ya. Nah, di sini baru nama kamu sebelah kanan. Nah, Ya, Bu. tapi untuk untuk bisa ada tanda tangan dari Kaprodi, misalkan di sini tadi Cynthia ya. Nah, berarti kamu sebelumnya sudah ini dulu, sudah konsul kepada Kaprodi, ya, sudah konsul kepada Kaprodi. Jangan Kaprodi tidak dilibatkan dalam permasalahan kamu, khususnya dalam pengajuan surat ini. Jadi maksud saya jangan kamu tiba-tiba membuat surat ini, kemudian kamu meminta tanda tangan Kaprodi mengetahui. Itu nggak begitu prosedurnya. Ya, kalau di sini orang ada tanda tangan mengetahui, ada pejabat lain yang mengetahui, berarti ini kesannya apa? Ada makna bahwa Cynthia ini didukung oleh Kaprodi untuk masalah ini. Gitu. Itu penguatannya. Jadi artinya Kaprodi mengetahui dan mendukung penyelesaian permasalahan di surat ini untuk meminta bantuan dekan. Begitu. Nah, untuk bisa minta dukungan ini, tanda tangan ini, kamu sebelumnya harus konsultasi dulu gitu. Jadi ya, harus konfirmasi terlebih dahulu ya? Betul, nggak bisa ujuk-ujuk minta, nggak bisa ya. Jadi harus baik, ada Ibu. proses. Ya, oke ya. Ini Baik, saya Ibu, balikan kembali ya. Saya balikan kembali nanti karena buat apa? Buat Kemal ya. Ya. Ya, baik, saya tutup lagi. Ini tinggal sedikit lagi contoh yang mungkin bisa di apa? Ibu. Ya. Saya mau nanya, Bu. Ya, silahkan. Siapa? Eki, Bu. Eki, ya gimana Eki? Itu untuk kalimat pembukanya dengan hormat pakai koma atau tidak, Bu? Iya, pakai. Pakai koma ya, Bu? Iya, pakai. Makasih, Bu. Iya, Saya sama-sama. juga mau nanya, Bu Nabila. Oke, iya silakan. Kalau misalkan di awalnya udah pakai kepada, nggak perlu pakai YTH lagi ya, Bu? Perlu. Oh, ya. perlu. Iya, jadi tergantung. Biasanya kalau kita membuat surat ditujukan kepada kepala unit kerja, ya, pimpinan instansi, pakai yang terhormat, gitu ya. Jadi tanda bahwa kita menghormati mereka. Kecuali kepada teman. Masa kita kirim surat ke teman yang terhormat, Kemal dari Hana, misalkan gitu. Kira-kira pas nggak? Kan kurang ya. Iya. Kalau teman kan biasanya apa? bukan yang tercinta ya. Kalau YTC itu ada singkatan bakunya nggak? Saya kurang tahu. Ya, karena saya hanya mempelajari surat yang formal, ya, YTH gitu. YTH itu udah singkatan baku gitu ya. Kalau YKH yang kami hormati itu belum baku. Jadi ini mestinya memang ada
YTH. Baik, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, ini semua nanti aturan-aturan seperti ini harus kalian tuangkan dalam tata naskah dinas. Jadi akhir kuliah ini adalah membuat tugas proyek ya. Tugas proyek bahwa setiap kalian membuat tata naskah dinas untuk suatu instansi. Setiap orang apa berdua ya, saya lupa, ada di RPS ya kalau kalian baca. Demikian. Jadi tata naskah dinas itu kan pengaturan ya, kesepakatan dalam pengaturan pembuatan naskah dinas atau surat formal instansi. Nah, hal-hal seperti itu tuh dituangkan semua gitu ya. Template-nya tuh harus ada dibuat ya. Termasuk nanti pengaturan tintanya, memakai tinta yang apa, yang harus yang ori, kertasnya yang ketebalannya berapa gram, ya, kemudian jenis hurufnya apa, ukurannya apa. Jadi harus dituangkan, dituliskan dalam tata naskah dinas. Sehingga organisasi dalam pembuatan naskah dinas mengacu kepada pedoman tata naskah dinas tersebut. Sehingga nanti pada suatu saat ketika ada perbedaan surat ya dalam jenis huruf, misalkan Yarsi menggunakan jenis huruf kalibri size 12. Itu ada di tata naskah dinasnya, misalkan. Tetapi kemudian ada surat yang mengatasnamakan rektor, ya isinya kebetulan misalkan tentang permohonan iuran, misalkan ya, misalkan. Dari jenis hurufnya ternyata berbeda dengan jenis huruf yang ada di panduan tata naskah dinas. Jenis huruf yang ada di surat yang diragukan ini ternyata Times New Roman. Padahal di panduan tata naskah dinas adalah kalibri. Itu akan menimbulkan sudah akan menimbulkan satu dugaan ya bahwa surat itu adalah palsu. Begitu ya. Begitu juga dengan penggunaan kertas. Sudah ditetapkan bahwa di Universitas Yarsi misalkan kertasnya yang 70 gram. Tetapi ini ada surat, kebetulan masih surat yang tadi, kertasnya 80 gram. Hurufnya Times New Roman 11. Wah, ini berbeda ini dengan yang ada di panduan tata naskah dinas. Gitu. Kecurigaan itu muncul berawal dari isi surat yang isinya permohonan iuran. Akhirnya diselidikilah ya mulai dari jenis huruf, berat kertas, ternyata berbeda. Orang yang membuat surat tidak mengerti, dia tidak tentang tata persuratan kebetulan ya. Sehingga dia tidak mempelajari terlebih dahulu tata naskah dinas Yarsi. Nah, bagi pegawai Yarsi yang sudah tahu tentang naskah dinas Yarsi, ini sudah menjadi suatu indikator bahwa surat ini palsu, gitu. Karena berbeda dalam hal apa tadi, kertas, huruf, ya, demikian. Gitu, ya. Nanti juga misalkan kalau di Yarsi pembuatan transkrip misalkan, itu sudah ditentukan harus menggunakan kertas Concord misalkan ya, warna apa disebutkan dengan kesolidan warna sekian persen ya, atau ada emboss gitu ya, emboss logo Yarsi. Jadi tidak boleh transkrip itu dicetak di kertas A4 80 gram, nggak boleh. Begitu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, itulah kaitannya naskah dinas dengan manajemen record. Karena manajemen record itu mengatur semuanya gitu, mengatur bukan hanya proses tetapi juga termasuk dalam bentuk format surat ya, berat baik isinya maupun formatnya itu diatur dalam manajemen record untuk standarisasi.
Sebentar ya, saya mau menyalakan lampu karena sepertinya hujan mau turun. Tunggu ya. Masih bersama saya kan? Ya, oke. Ya, ini coba perhatikan ini dari siapa suratnya? Mufidah. Ya. Apakah ada Mufidah di sini? Iya, Bu. Oke, Mufidah. Ya. Tadi ini saya tambahkan. Oh, ini ya. Oh, belum ya? Oh, sorry. Sebentar. Oke. Ini ya. Ya. Ini. Jadi tadi kan Mufidah nggak, ininya sih nggak salah ya kepada ya. Jadi ini tidak pakai judul ya Mufidah. Kenapa sebabnya? Karena bukan formulir, Bu. Betul. Ya. Kemudian kamu apa ini? Nggak ada sih, cuma ini aja. Jadi kita ini bukan jurusan, tetapi program studi, ya. Jadi beda program studi dengan jurusan itu beda. Jadi program studi itu di bawah jurusan. Jadi dulu itu kalau di UI namanya kita pakainya jurusan ilmu perpustakaan. Tapi sekarang lebih banyak program studi, termasuk di DRC ini program studi, ya. Jadi jurusan itu di atasnya program studi dan di DRC itu nggak ada jurusan. Ya, jadi ini itu aja sih kesalahannya. Jadi yang bisa diambil adalah bahwa ketika kita menuliskan tentang identitas kita sendiri maupun pihak yang dituju, itu harus hati-hati ya. Kenali dulu siapa mereka dan lebih bagus lagi kita harus mengenali diri kita gitu. Jangan kita sendiri salah menulis siapa kita ya. Oke. Nah, kalau kamu itu, oh ya udah ya NPM ya baik. Di sini berarti nggak perlu NPM lagi. Ya. Sedikit lagi kita udah lewat dari ini, tapi nggak apa-apa ya. Ini kita pakai jam praktik aja ya, walaupun nanti praktiknya kalian lanjutkan sendiri. Selanjutnya adalah Mufidah ya, Raden Ahmad 2 lagi ya. Nah, Raden Ahmad ada di sini? Ada, Bu. Oke, Raden Ahmad. Menurut kamu apa yang kurang tepat dari sini? Judul, Bu. Bu, maaf belum. Screen-nya belum. Iya, sorry. Ya. Ini, apa yang kurang tepat di sini? Itu kaprodinya disingkat, Bu. Terus? Judulnya juga nggak, judul formnya aturan surat permohonan tidak perlu ya, Bu. Ya, ini juga PDSI. Apa ini PDSI ya? Gitu. Ya, dalam surat nggak boleh seperti ini. Oke. Kemudian tadi judul ini nggak usah pakai huruf kapital, tanda petik. Ya, oke. Nah ini sudah ini sih sudah. Cuma surat ini berantakan. Coba saya, iya belum dijustify ya. Jadi mahasiswa kalian harus rapi, harus hati-hati, harus teliti ya dalam khususnya dalam mata kuliah ini ya, dalam membuat surat. Oke. Ya, saya tutup ya. Gitu aja. Kemudian berikutnya adalah Rini ya. Sudah terlihat Rini? Belum? Belum, Bu. Oke, ya. Rini, ada Rini di sini? Ya, Ibu. Ya, halo Rini ya. Rini, nanti yang punya Yarsi marah loh Rini. Ini tadi yang saya bilang, yang saya maksud bahwa logo Yarsi itu sudah standar. Kamu menempelkannya di sini ya tidak pas. Ini terlihat apa nih?
Peang ya kalau tidak tidak. Iya, Bu. Jadi apa sih? Ya apa istilahnya? Kalau bahasa yang dulu itu peang. Jadi miring gitu ya. Jadi nggak seimbang, nggak simetris. Nah, Gepeng, Bu. Gepeng, betul. Ini perhatikan patokannya apa? Logo Yarsi itu bujur sangkar, semua sisi sama ukurannya. Tadi kalau kamu seperti ini, tuh dia ada panjang di ininya, di horizontalnya. Vertikalnya lebih pendek sehingga tampilannya gepeng ya. Dan nanti yang punya Yarsi bisa marah, ya. Nah, kamu buat surat Rini, tapi kamu pakai logo. Ya, Bu. Nah, itu artinya apa? Kalau Rini membuat surat, tapi Rini pakai logo Yarsi, artinya Rini kalau adalah... Kalau pakai logo buat organisasi. Iya. Bukan surat pribadi. Betul. Satu. Yang kedua, oke lah gitu ya. Kamu pakai logo. Berarti Rini adalah, ini logonya logo FTI. Berarti Rini adalah siapanya FTI? Dalam itunya, Bu. Iya, karena surat ini pakai logo. Berarti kamu Rini adalah siapa? Itu bagian dari organisasinya. Iya, betul. Ya. Berarti di sini Rini ini kalau nggak kaprodi dekan nih. Nah, tuh jadi doa tuh ya. Ya, Rin. Jadi doa Rini di sini berarti dekan nih, kalau nggak kaprodi gitu. Karena yang berhak memakai surat berlogo dalam hal ini logo FTI adalah itu tadi struktural minimal kaprodi gitu ya. Begitu. Ya, Bu. Oke. Berarti di sini nggak perlu nih ya pakai logo ya. Iya. Iya, Bu. Ini juga judul nggak usah. Lampiran di sini ada yang kurang nih. Apa? Perihal ya? Perihal. Iya. Udah halnya udah ya, surat permohonan. Oke, nggak usah lagi. Oke. Ya. Nah, yang terhormat Ibu Kaprodi. Nah, memang sering kali ya banyak dosen yang begitu ya memanggil Ibu Kaprodi, Ibu Dekan gitu ya. Itu sebenarnya untuk keakraban saja. Ibu Rektor gitu kan ya. Tapi sebenarnya itu kurang pas gitu ya. Jadi dalam rangka penghormatan, dalam komunikasi lisan. Tapi karena naskah dinas ini adalah komunikasi tulisan secara tertulis, maka penyebutan ibu di sini kurang tepat kalau di depan kaprodi. Ya, ibu ini tidak perlu di sini. Jadi langsung yang terhormat kepala program studi. Nah, ini double nih. Kalian harus tahu loh nama prodinya sekarang, jangan salah-salah ya. Ngurusnya 2 tahun. Perubahan dari nama prodi. Dulu kan ilmu perpustakaan, sekarang menjadi prodi perpustakaan dan sains informasi. Itu ngurusnya 2 tahun. Ya, pakai bubur merah putih nggak tuh ya? Udah bukan bubur merah putih lagi deh, ya 2 tahun. Jadi jangan salah-salah. Sekarang nggak pakai kata ilmu lagi di sini, ya. Pakainya ilmunya nggak ada di depan gitu. Prodi perpustakaan dan sains informasi mengacu kepada dikti gitu ya. Jangan salah-salah ya semuanya. Nanti yang salah-salah bikin bubur merah putih nih karena berarti mengganti lagi nama prodi kita ya. Nah, kata ibu di sini tidak kurang tepat untuk surat resmi atau naskah dinas. Ya. Ibu itu digunakan sebelum nama orang tersebut. Ibu Nita, ya. Kalau jabatan, ya udah jabatan saja, nggak perlu pakai bapak atau ibu kaprodi. Nanti tersinggung, Bu. Nggak ada kata-kata tersinggung itu, nggak ada ya. Kita profesional aja kerja, ya. Gitu ya. Siapa tadi nih? Rini ya. Dan yang lain. Ya, Bu. Oke. Kita baca assalamualaikumnya ya. Kita baca sama-sama Rin. Assalamualaikumnya dibaca.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Ini tulisannya apa nih? Assalamualaikum. Ya. Tulisannya apa nih? Assalamualaikum kan? Iya nggak? Ya, Bu. Salah. Ya, kurang teliti nih. Ya. Assalamualaikum dengan hormat. Saya bertanda tangan di bawah ini. Nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi dengan hormat. Nih, salah lagi ilmu lagi. Ya, Yarsi huruf kecil lagi. Pada itu kata sambung. Kecil apa besar? P-nya. Kecil, Bu. Kecil. Kemudian ini dempet. Nggak boleh nih. Ya. Jadi, jangan pernah berpikiran bahwa, alah begitu aja Bu Nita. Ya. Justru kalian lagi kuliah ini ya. Ini akan kepake pada semua kegiatan kalian, pada semua mata kuliah. Penulisan itu harus benar. Ini yang namanya sambung ini harus dibenarkan, dipisah. Nggak ada itu alasan otomatis, Bu. Ya kamu kan orang, ya kamu behind the gun-nya, harus dibenarkan. Gitu. Nanti skripsi kalau kayak gini nilainya bisa turun nih, banyak typo. Artikel ilmiah apalagi. Kamu kan nanti ketika lulus harus membuat skripsi dan artikel ilmiah. Kalau banyak salah-salah, kemudian dikirim ke jurnal, itu bisa ditolak, itu suruh perbaiki, ya. Nah, nggak boleh ada yang salah-salah. Kemudian di sini dengan ini mengajukan kepada Ibu untuk memberikan izin melaksanakan diskusi program sarjana ilmu perpustakaan. Ininya salah lagi ya namanya. Kemudian ada nama saya di sini, padahal ditujukan kepada saya. Ini aneh, ya. Ya Rin ya, paham ya Rin? Ibu. Ya, baru tahu saya. Kemudian gelar saya ini salah nih. Gelar itu nggak kapital semua, kamu perhatikan deh, ya. Penulisan nama gelar saya ini salah. Nah, tadi yang saya bilang. Oke, nah, paham ya? Ya, sekarang tinggal satu lagi, nanti kita. Oke. Kemudian. Nah, sekarang terakhir fatur. Nanti yang lain langsung saya unggah saja ya, revisinya ya. Ini kan untuk pembahasan. Fatur, ada fatur di sini? Iya, Ibu. Oke, fatur. Fatur, ini kan surat pribadi kamu, ya. Tidak perlu memakai nomor surat. Karena ya biasanya yang surat yang pakai nomor, berarti dia adalah organisasi. Gitu. Ya. Berarti nggak usah ditulis gitu, Bu? Nggak usah ditulis, nggak usah pakai nomor. Yang pakai nomor itu surat organisasi. Jadi dalam satu organisasi itu sudah ditentukan penomoran surat itu mau 2 digit, ya 2 digit. Ini saya kelihatan kan? Ini suratnya fatur kelihatan nggak? Kelihatan ya. Dalam 1 tahun itu sebuah organisasi harus bisa memperkirakan berapa digit penomoran surat yang akan digunakan. Misalkan begini, 2 digit ya. 01 ya, atau 001 atau 001. Ini 4 digit, ini 3 digit, ini 2 digit. Nah, ya. Maaf, Bu, itu share-nya belum nyala, Bu. Stop screen, apa? Share screen-nya belum? Belum, Bu. Oh, tadi kata udah kelihatan. Nih, ya. Nih, penomoran ini hanya untuk organisasi. Kemudian seandainya pun sebuah organisasi harus bisa memperkirakan volume surat yang surat yang diciptakan dalam setahun itu kira-kira puluhan, ratusan atau ribuan gitu, ya. Puluhan itu 2 digit, ratusan 3 digit, ribuan 4 digit. Nah, harus bisa memperkirakan gitu. Kalau unit selevel program studi, maka perkiraannya dalam setahun itu masih ratusan, nggak nyampe ribuan. Ya 900-an, masih ratusan kan. Maka yang dipakai adalah 3 digit. Misalkan seperti itu. Kalau unit di atasnya Fakultas Teknologi Informasi,
yang di atasnya program studi, itu diperkirakan setahunnya itu sampai ribuan. Maka digunakan 4 digit. Gitu. Ya. Berarti Nah, yang itu 2021 gimana, Bu? kalau organisasi, nanti penomorannya udah belajar manajemen rekrut belum? Udah, Bu. Udah ya. Misalkan FTI, nomornya ini ya, di tanggal 1 Januari 2021. Maka setiap awal tahun menggunakan nomor baru. Nah, udah nomor surat, kemudian kodenya apa? Kamu lihat ke skema klasifikasi, ya. Misalkan tentang apa PP, dikasih kode kan? Pengajaran. Nah, kemudian bulannya apa? Sekarang bulan Februari. Romawi besar. Kemudian 2021. Nah, ini ada yang masih kurang nih. Apa kira-kira yang masih kurang ini? Kelihatan nggak ini? Hijau. Kelihatan, Bu. Oke. Apa yang masih kurang di penomoran surat ini? Sudah ada belum kode unit kerjanya di sini? Belum ada, Bu. Nah, berarti belum ada. Tambahkan. Kalau itu surat dibuat oleh FTI begini, ya. FTI baru kode suratnya apa, bulan, tahun. Ya. Jadi begitu kalau untuk penomoran surat, kita unit pengelola sudah harus bisa memperkirakan berapa volume surat dalam setahun. Ya, dilihat dari track record yang ada. Oke. Kemudian ini bukan ketua, tetapi kepala, ya. Ini juga bukan nggak double begini, ya. Nah, kemudian, nah ini masih pakai jurusan. Ini ada kata ilmu. Nah, Bu, kita baca. Bukan untuk jurusan, memang salah, Bu. Ya? Untuk tulisan jurusan memang bukannya benar, Bu. Kan tadi bukan apa? Yang lain coba, ayo silahkan yang lain. Kenapa ini saya bilang salah? Penulisan kata jurusan, menggunakan kata jurusan salah. Coba yang lain, Karena ayo. kita program studi, Bu, bukan jurusan. Betul. Nah, tadi Fatur kan ya? Fatur tadi Fatur tadi dengar nggak penjelasan saya? Ya, kita adalah program studi, bukan jurusan. Jurusan itu satu tingkat di atas program studi. Ya, sekarang banyak kampus yang sudah tidak menggunakan jurusan, tetapi program studi, gitu. Nah, kita baca di sini, dengan ini mengajukan permohonan usulan waktu penyelenggaraan sidang skripsi. Penyelenggaraan permohonan usulan waktu. Nah, inilah yang dimaksud konteksnya, isi surat tidak kurang tepat dengan judul perihal. Di perihal kita lihat permohonan sidang skripsi. Ya. Tapi di sini mengajukan permohonan usulan waktu. Dua hal yang berbeda. Gitu, ya. Jadi kamu mau ngajuin usulan waktu atau mau memohon diadakannya sidang? Yang mana? Kira-kira dari permintaan surat saya. Mau ngajuin usulan waktu atau mau mengajukan permohonan diadakannya sidang? Mau mengajukan, Bu. Ah, kalau gitu di sini bukan usulan waktu, gitu. Salah, ya. Nanti kalau usulan waktu berarti sudah ada tahapan bahwa sidangnya di ACC, gitu. Padahal ini di ACC saja belum, gitu kan. Tapi kok sudah ngajuin usulan waktu, ya. Jadi kurang tepat. Oke, itu dengan judul analisis, oke, ya. Oke, ini tes praktis ya. Ini sudah rapi belum suratnya? Udah ya, oke. Ya. Oke, ya itu aja sih Fatur ya, sedikit. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Nah, itulah permasalahan-permasalahan yang tadi kita bahas ya dalam dari surat-surat yang telah kalian buat ya. Sebenarnya masih banyak lagi surat-surat yang lain, tetapi
dari kurang lebih 10 surat tadi, saya harap bisa mewakili ya permasalahan-permasalahan yang bisa terjadi dalam pembuatan surat. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Maaf Bu, itu kan yang itu direvisi lagi kan Bu? Ya, direvisi lagi, betul. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi ini nanti saya unggah hasil revisi ke layar, ya. Namun kalian bukan merevisi itu. Yang penting kalau saat ini kalian paham dulu. Nanti berikutnya adalah kalian bikin surat baru, gitu. Tapi dengan bekal pemahaman yang tadi sudah dijelaskan, ya. Oke, ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, saya ingin membahas soal kuis yang kemarin. Ini ada chat, saya hadir. Oke, ya, oke. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Jika tidak, saya share screen kuis ya. Bentar. Jadi setiap kuis itu harus baiknya dibahas agar kalian bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemudian jika salah, kesalahannya di mana. Sehingga apalagi kalau kuis ini akan menjadi nilai rata untuk UTS. Ya. Kalian harus tahu supaya tidak terulang pada kuis berikutnya. Jadi ini saya ambil contoh punya Yuke ya. Yuke. Nah, sudah terlihat kan? Belum Bu. Belum Bu. Belum ya. Belum. Terus yang saya share apa dong? Tadi baru nilai doang Bu. Oh gitu. Oke, udah ya? Ya. Udah Bu. Sudah Ibu. Ya. Kuis kemarin esai semua 3 soal ya. Nah, kalian pertama, jadi pernah ada hasil survei bahwa murid Indonesia lemah dalam memahami soal. Gitu ya. Itu indeksnya cukup rendah ya, nomor urutan sekian dari bawah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Cuma saya lupa persisnya judul hasil survei itu ya, dan nomor urutan berapa. Nah, untuk ujian kalian harus kaitannya tadi kan dengan memahami soal. Bagaimana kita bisa menjawab dengan benar kalau kita tidak memahami soal? Ya. Coba ini jadi contoh ya Yuko ya, nggak apa-apa. Buat perbaikan semua. Jelaskan dengan sistematis apa yang membedakan. Ya. Membedakannya ini sampai saya hurufin besar loh, huruf kapital. Ya. Apa yang membedakan antara 1, naskah dinas dengan surat pribadi. 2, naskah dinas dengan tata naskah dinas. Nah, kira-kira dari sini apa yang kalian dapat? Apa yang kalian pahami dari pertanyaan ini? Yang ditanya bedanya kan? Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Apa yang membedakan? Jadi bukan penguraian definisi gitu. Ya. Jadi bukan kalian menguraikan naskah dinas adalah ini, surat pribadi adalah ini. Bukan sekedar itu, tapi yang membedakan. Gitu. Yang membedakan tempe dengan tahu itu apa? Jawabannya tentunya bukan tempe adalah makanan yang terbuat dari kacang kedelai, kemudian difermentasikan. Bentuknya
agak coklat gitu ya, krem, terlihat bulatan-bulatan kacangnya. Tahu adalah makanan yang terbuat dari kacang kedelai. Tahu dari proses fermentasi nggak ya? Iya juga ya. Namun penampakan tahu tidak terlihat butiran kacangnya. Nah, kalau dari definisi tadi masih ada tuh unsur pembedaan, ya. Nah, tapi bukan sekedar penguraian definisi. Yang ditanya adalah bedanya tempe dengan tahu. Jadi misalkan apa ya? Bedanya mangga dengan jeruk. Apa itu kira-kira? Bedanya mangga dengan jeruk. Siapa yang mau jawab nih misalkan? Eki, bedanya mangga dengan jeruk. Mangga dengan jeruk. Bedanya? Kalau mangga, gimana ya, tekstur buahnya beda, Bu. Iya, bedanya gimana? Harus mampu mendeskripsikan. Bedanya mangga, bedanya perbedaannya. Kalau hijau, jeruk kulitnya orange. Kehijau-hijauan. Mangga juga ada orange kehijau-hijauan. Ya kan? Ayo bedanya. Itu dari penampakan. Kalau dari yang lain, rasanya, pohonnya, atau gimana? Ayo. Bedanya. Bijinya kalau mangga besar satu di dalam. Kalau terus kalau jeruk? Bijinya kecil-kecil. Nah, kecil-kecil. Bedanya ya? Ya. Jadi itulah yang disebut, yang dimaksud kalau ditanya bedanya, gitu. Bukan definisi. Mangga adalah buah yang berasal dari Indonesia, ya, dengan warna hijau ketika mentah dan matang kekuning-kuningan. Bukan itu, tapi beda antara jeruk dan mangga. Itu tadi bijinya, dari sisi bijinya. Kalau mangga itu bijinya satu besar, kalau jeruk bijinya banyak kecil-kecil. Nah, dari sisi rasanya sekarang gitu. Nanti dari sisi pohonnya. Begitulah kalau yang jawaban kalau untuk pertanyaan apa yang membedakan gitu. Perbedaan ya, bukan sekedar definisi. Paham yang lain nih? Jadi apa bedanya? Saya pertanyaannya itu sama juga sebenarnya. Apa bedanya naskah dinas dengan surat pribadi gitu. Nah, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah ketika organisasi menulis sebuah surat, maka disebut naskah dinas. Betul nggak? Ya, kalau dari kalimat ini sih betul ya. Sedangkan ketika seseorang menulis surat pribadi, maka disebut dengan surat pribadi. Tapi bedanya apa ya? Bedanya berarti kamu nanti diuraikan dari sisi pencipta. Ya. Pencipta, maka naskah dinas diciptakan oleh organisasi. Tapi kalau surat pribadi diciptakan atau dibuat oleh perorangan. Begitu, dari sisi perorangan. Kemudian dari isi surat, apakah ada perbedaan nggak isi surat dengan isi surat pribadi dengan surat naskah dinas itu? Kira-kira ada perbedaan nggak? Ada dari isi surat, ya betul. Jadi siapa yang jawab? Cynthia. Sasabila, ya Sasabila, silahkan Sasabila. Kalau menurut kamu dari isi surat apa perbedaan antara naskah dinas dengan surat pribadi? Yang tadi Bu, logo. Kalau pribadi kan nggak pakai logo ya. Iya. Kalau organisasi ada logonya. Ya, itu salah satu contoh perbedaan dari isi surat ya. Kemudian mungkin bisa saya tambahkan perbedaan yang lain. Kalau dari isi surat, kalau naskah dinas itu isinya adalah secara umum tentang komunikasi tentang kedinasan
gitu, tentang kedinasan, urusan kerja. Tapi kalau surat pribadi, ya, isinya adalah bisa tentang urusan kerja, bisa juga tentang pribadi seseorang, tergantung pihak yang dituju, gitu. Ya. Tetapi kalau naskah dinas itu urusan isinya adalah tentang komunikasi kedinasan antar lembaga, ya. Tuh, jadi tadi sudah dari sisi tadi pertama saya sebut apa? Dari sisi apa? Saya lupa. Yang kedua dari isi. Yang pertama dari sisi penciptanya, Bu. Penciptanya, oke. Ya. Itu adalah contoh cara menjawab soal. Ya. Jadi jangan pertanyaannya A, jawabannya B. Itu bisa mengurangi nilai. Ya. Nah, untuk kelas ini jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan kalian semua udah paham nih. Ya. Insya Allah, Bu. Oke. Insya Allah, Bu. Ya. Kemudian apa bedanya naskah dinas dengan tata naskah dinas? Coba kita lihat jawabannya. Surat yang dikirim oleh organisasi ke organisasi lain disebut naskah dinas. Betul. Sedangkan pengaturan teknik penyusunan format jenis kewenangan disebut tata naskah dinas. Betul nggak kalimat ini? Secara definisi benar, ya. Tapi yang ditanya adalah bedanya, gitu. Apa bedanya naskah dinas dengan tata naskah dinas? Coba. Silakan yang, ya silakan Rizky, Fatur Rahman. Tata naskah itu peraturannya, Bu. Kalau naskah dinas itu suratnya, Bu. Iya, Rizky Ibrahim. Betul. Jadi intinya ya, naskah dinas itu adalah suratnya. Tapi kan kita nulis nggak begitu ya. Kalau komunikasi lisan, ya oke, nggak ngerti gitu. Bahannya tuh, Bu. Nah, naskah dinas adalah komunikasi tertulis ya dalam urusan kedinasan atau kerja. Sedangkan tata naskah dinas adalah pedoman ya atau pengaturan dalam pembuatan naskah dinas gitu. Kan kalau kita lihat di materi yang saya sudah unggah di layar, ya apa sih dimaksud tata naskah dinas? Tata naskah itu adalah pengaturan jenis format gitu kan, ya. Ya. Kemudian kita bahasakan, kita tuangkan dalam kalimat menjawab soal ini. Jadi naskah dinas adalah jangan suratnya, jangan begitu, itu kan bahasa lisan. Nah, bahasa tulisannya adalah kalau kita lihat lagi di materi ya, bukan hafalan juga, bukan gitu. Tapi kita dilatih untuk menguraikan sebuah entitas ya, sebuah sebuah entitas dengan deskripsi yang jelas gitu. Ya. Bukan berarti juga kopas persis, enggak, gitu. Bukan hafalan, enggak gitu. Dengan menggunakan logika aja gitu. Tapi bahasa kita itu formal dan runut ya. Jadi naskah dinas itu adalah komunikasi tertulis urusan kedinasan antar lembaga. Betul kan? Ya. Sedangkan tata naskah dinas adalah peraturan atau pedoman yang mengatur tentang pembuatan naskah dinas. Begitu. Ya. Kemudian kalian bedakan dari sisi apa? Kalau ini bisa dibedakan enggak ya dari sisi isi? Ya, bisa juga ya. Itu tadi kan udah diuraikan kan, naskah dinas adalah isinya komunikasi kedinasan ya yang membicarakan tentang urusan kerja ya antar lembaga. Kalau tata naskah dinas isinya adalah ya pengaturan tentang naskah dinas tersebut ya. Oke, jadi ini adalah contoh untuk bagaimana kita menjawab soal. Pertama pahami dulu ya. Kemudian kalian perhatikan ya apa yang di soal itu ada huruf besar atau ada bobot ya. Bobot yang kalian kerjakan dengan prioritas adalah sebaiknya ya. Bobot yang
paling besar. Ini poin 35 dari 40 ya. Saya kasih demikian 35 dari 40. Jadi utamakan dalam menjawab soal itu yang bobotnya besar. Karena ketika kalian benar menjawabnya, maka bobot kalian pun akan mendapatkan nilai yang tinggi. Tetapi ketika kalian salah, wah sayang sekali ya. Padahal bobotnya besar loh, gitu 40. Tapi karena jawabnya asal-asalan, tidak memahami soal, cuma dapat 10. Gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut ke soal berikutnya. Mana ya? Nih. Nah ini ya. Jelaskan hubungan naskah dinas dengan korespondensi. Jadi hubungan antara naskah dinas dengan korespondensi itu apa? Di sini jawabannya hubungan naskah dinas dengan korespondensi adalah korespondensi itu mencakup kegiatan tentang tata naskah dinas. Belum kelihatan. Belum ya? Oh iya, serius. Ya ini, ya. Ya udah terlihat ya. Jadi yang ditanya hubungan antara naskah dinas dengan korespondensi. Di sini jawabannya hubungan naskah dinas dengan korespondensi adalah karena korespondensi itu mencakup kegiatan tentang naskah dinas yang kegiatannya adalah pengelolaan naskah. Ini terus terang saya bingung loh. Saya bingung ini gimana ya maksudnya, ya. Jadi kalau dilihat dari verb-nya ya dalam bahasa Inggris, ini ada 2, mencakup dan adalah gitu. Ya, kalian saya tanya nih bukan yuk aja. Kalian belajar nggak sih? Kalian baca nggak sih gitu? Baca dan pahami gitu ya. Apalagi kalau online kan bisa sebenarnya kan open book gitu kan. Tinggal kalian itu memahami dan menuangkannya dengan bahasa yang baik dan benar. Kira-kira udah paham belum naskah dinas dan korespondensi itu apa? Atau perlu saya jelaskan? Perlu nggak jelaskan? Halo? Ya, jadi ini adalah kalimat yang membuat dosen itu bingung. Karena sebenarnya tidak menjawab. Gitu, ya. Ini nilainya jadinya nggak maksimal nih. Padahal bobotnya 30 loh. Itu. Ya. Tapi karena ketidakhati-hatian, ya, kekurang pahaman dengan soal, nilainya cukup jatuh. Ya, jadi saya jelaskan kembali ya, kalian pahami baik-baik ya, simak baik-baik ya. Hubungan naskah dinas dengan korespondensi. Bahwa kita tahu naskah dinas itu adalah komunikasi secara tertulis, ya, urusan kedinasan atau urusan pekerjaan antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain, ya. Nah, untuk melaksanakan sebuah organisasi, ya, dalam melaksanakan tujuannya, dia harus melakukan kegiatan. Kalian masih ingat kan gambar struktur-struktur organisasi, ya? Nah, jadi setiap organisasi itu memiliki visi dan tujuan. Untuk melaksanakan tujuannya dan mencapai visinya, maka organisasi itu melakukan kegiatan, ya. Dan organisasi itu dibagi dalam divisi-divisi atau bagian-bagian untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, dalam proses pelaksanaan kegiatan, maka ya, setiap bagian dari organisasi harus melakukan komunikasi. Komunikasi kedinasan dalam hal ini secara tertulis. Yang isinya adalah membicarakan tentang urusan kerja atau kegiatan dinas. Nah, ya, komunikasi secara tertulis tentang kedinasan tersebut disebut naskah dinas. Dan naskah dinas ini dikirimkan kepada
Ya, unit kerja yang ada di dalam organisasi tersebut yang terkait dengan kegiatan atau ya dikirimkan kepada instansi atau lembaga di luar organisasi tersebut. Nah, ya. Nah, komunikasi antar lembaga atau antar unit kerja inilah yang disebut korespondensi. Jadi, apakah sudah terlihat hubungan antara naskah dinas dengan korespondensi? Ya. Bahwa setiap organisasi untuk melaksanakan tujuannya perlu melakukan komunikasi dinas secara tertulis, ya, atau korespondensi. Jadi korespondensi itu kan sebenarnya kalau kita bahasa informalnya kan surat-suratan, gitu ya, surat-suratan, ya. Nah, komunikasi dinas ya secara tertulis ya atau korespondensi. Nah, komunikasi dinas itu ya baik dilakukan antar unit kerja di dalam organisasi ataupun ke instansi di luar organisasi menggunakan naskah dinas. Gitu. Jadi mestinya kalian terangkan seperti itu gitu ya. Jadi prosesnya antara naskah dinas bisa menjadi korespondensi. Bisa paham nggak sampai sini? Kalau belum paham nanti kalian baca lagi materinya ya. Di situ saya sudah jelas menggambarkan organisasi yang besar, organisasi yang kecil, kemudian setiap organisasi punya visi, punya tujuan, kemudian organisasi itu ingin mencapai tujuannya, tujuannya dilakukan dengan melakukan kegiatan. Nah, kegiatannya ini bisa terlaksana dengan melakukan komunikasi kedinasan. Komunikasi kedinasan ya, atau surat menyurat atau korespondensi. Korespondensi ini menggunakan naskah dinas yang sudah baku, aturannya sudah ditentukan dalam organisasi tersebut. Gitu, ya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Terakhir ini sebelum kita tutup, apakah sudah terlihat sekarang? Jelaskan hubungan naskah dinas dengan manajemen record. Belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Ini terakhir ya. Udah terlihat ya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Jadi jelaskan hubungan antara naskah dinas dengan manajemen record. Kan di video yang saya unggah udah jelas itu ya. Nah, kalau ini jawabannya semua organisasi memiliki record. Coba tolong di mute dulu speakernya. Siapa itu? Lagi nonton film ya? Rajin. Siapa itu? Di mute dulu ya. Nah ini, jelaskan hubungan antara naskah dinas dengan manajemen record. Jadi hubungan antara naskah dinas dengan manajemen record. Di sini jawabannya semua organisasi memiliki record atau rekaman data dan informasi yang diperlukan sebagai pengambilan keputusan, pengembangan organisasi, perencanaan, dan lain-lain. Record tersebut harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat menjadi bahan pengambilan. Ya, gimana ya? Kurang tergambar sih ya hubungannya ya. Ya, jadi mestinya kalian lebih deskriptif ya dalam menggambarkan hubungan ini. Gitu. Kalau ini menjelaskan record-nya. Record itu diperlukan untuk pengambilan keputusan. Record harus dikelola dengan baik. Ya, yang ditanyakan naskah dinas. Ya. Kalau ini ngomongin record dengan manajemen record. Yang ditanya adalah naskah dinas. Gitu. Kok bisa tiba-tiba jadi record tuh gimana? Gitu. Makanya di sini nilainya nggak maksimal nih, padahal bobotnya 30. Ya. Jadi perlu nggak saya jelasin hubungannya? Saya ulang lagi. Kalau tidak perlu, nggak apa-apa. Kalian nanti coba sendiri. Ya. Tapi kalau perlu, saya akan jelaskan.
Bagaimana? Perlu, Bu. Perlu, oke. Ya. Iya. Jadi hubungan antara naskah dinas dengan manajemen record. Ya. Jadi naskah dinas, kita kembali lagi bahwa naskah dinas adalah komunikasi tertulis ya untuk urusan kedinasan. Dalam pembuatan naskah dinas, ya, unit kerja itu memerlukan data dan informasi. Nah, ya, data dan informasi yang terekam dalam naskah dinas itulah awal terciptanya record. Gitu. Karena apa? Di dalam naskah dinas itu ada apa? Yang mencirikan record itu apa sih? Ada unsur kebuktian, ya kan? Nah, di dalam naskah dinas itu kan ada data dan informasi yang tentunya sudah valid. Data dan informasi itulah menjadi unsur kebuktian yang kemudian menjadi awal penciptaan sebuah record. Sampai sini paham? Ya, kenapa naskah dinas kok bisa jadi record? Karena di dalamnya di dalam naskah dinas dalam pembuatan naskah dinas itu diperlukan data dan informasi. Data dan informasi, betul. Ya, data dan informasi ini yang terekam dalam naskah dinas itu merupakan awal penciptaan sebuah record. Nah, record ini harus dikelola oleh organisasi, ya, dalam suatu manajemen record yang tujuannya untuk ini baru nih pengambilan keputusan, ya, pembuktian, ya kan, akuntabilitas dan sebagainya. Tapi harus tergambar dulu gitu dari naskah dinas ke manajemen record. Jangan tiba-tiba record gitu. Kan yang ditanya naskah dinas dengan manajemen record, ya. Nah, pemahaman soal seperti ini ya, ini bukan hafalan tetapi sangat diperlukan ya. Memahami soal terlebih dahulu gitu. Jangan asal jawab buru-buru gitu. Pahami soal, kalau perlu kalian merenung dulu ketika membaca soal itu. Setengah menit. Gitu ya. Renungi dulu ini yang ditanya apa ya? Nah, yang ditanya apa itulah kalian jawabnya. Jadi ini sayang sekali ya. Soal esainya bobotnya tinggi tapi yang diperoleh nilainya cukup rendah. Saya harap kalian udah lebih paham ya bagaimana cara menjawab soal esai ya. Dan mudah-mudahan untuk kuis berikutnya sudah ada perbaikan. Oke? Ya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Tadi recordnya sudah belum dimatikan ya. Ya.